Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Alvan. Di sini saya berada di kawasan Pura Penataran Luhur Candi Dadi, yang tepatnya berada di kawasan Candi Boyolangu di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Perlu diketahui bahwa mayoritas masyarakat Wajak Kidul menganut agama Islam dan cukup sedikit yang menganut agama Hindu. Nah, namun tradisi dan kepercayaan yang beragam ini menyatu dalam harmoni. Nah, untuk hal itu nantinya saya akan menggunakan kajian teori fungsionalisme struktural dan analisis teologi komparatif. Nah, untuk lebih jelasnya tetap saksikan video berikut ini. Pura Penataran Luhur Candi Dadi berada di kawasan perbukitan Walikukon. Bukit Walikukon termasuk salah satu tempat yang disakralkan dan menjadi tujuan para pelaku spiritual, termasuk umat Hindu yang beribadah di pura. Karena lokasi pura yang berada di lereng gunung, suasana pura begitu hening dan banyak tumbuh pepohonan yang rindang sehingga menambah energi positif. Di dekat lokasi pura, sekitar 50 meter, terdapat tempat peribadatan umat Islam, yakni musola. Karena begitu dekatnya musola dengan pura, saat azan pun terdengar sampai lokasi pura. Kedekatan tempat ibadah ini juga ditunjukkan dengan hubungan masyarakat sekitar yang begitu harmoni. Saat hari besar, ketika umat Hindu melakukan ibadah di pura, masyarakat sekitar sangat menghormati. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Desa Wajak Kidul ini begitu besar, seperti yang diungkapkan oleh narasumber selaku juru kunci Pura Penataran Luhur Candi Dadi. Untuk tempat di sini kan di Desa Wajak ya. Di Desa Wajak dan berdekatan dengan perbatasan dengan Desa Junjung. Ya. Dan kami lihat itu di sini juga dekatan dengan musola dan mayoritas masyarakat sini umat Islam. Bagaimana Pak antara hubungan umat Islam dan umat Hindu di sini? Kalau hubungan umat Hindu dengan umat Islam yang ada di Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu ini baik-baik saja, nggak ada masalah. Jadi kalau ada kegiatan pun di pura maupun di musola sini tetap berjalan dengan aman, gitu. Nah, masyarakat sini banyak Pak yang menganut agama Hindu. Masyarakat sini yang menganut agama Hindu Kabupaten Tulungagung sekitar 200 orang, ya. Jadi kalau di kota ini sekitar 20 kakak. Tapi kalau seluruhnya Kabupaten Tulungagung itu 200-an. Gitu. Kalau umat Hindu ibadahnya setiap hari apa Pak di sini? Kalau umat Hindu, kalau hari-hari itu ibadah di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Tapi kalau hari-hari di pura itu bulan purnama, bulan tilam, hari galungan, hari kuningan, hari saraswati, hari nyepi, itu. Kalau untuk respon masyarakat bagaimana Pak? Kalau saat hari raya Hindu gitu kan pastinya banyak umat Hindu yang kesini gitu. Kalau responnya masyarakat sini baik-baik aja, nggak ada masalah. Kita ibadah juga lancar, nggak ada masalah, nggak ada ini sudah. Artinya masyarakat sudah menyadari bahwa kita ibadah itu kan sesuai dengan aturan masing-masing, gitu. Jadi tidak ada masalah. Dari penjelasan narasumber tadi dapat dipahami bahwa keberagaman umat beragama di Desa Wajak Kidul antara umat Hindu dan Islam begitu terjaga. Kerukunan, toleransi antar umat beragama begitu dijunjung demi menciptakan hubungan yang harmoni. Dalam hal ini dapat dianalisis melalui pendekatan teologi komparatif. Pendekatan teologi komparatif FX Cloney adalah metode yang digunakan untuk membandingkan dan memahami berbagai tradisi teologis dalam agama-agama dunia.
Clooney menekankan pentingnya dialog antar agama dan mencari titik persamaan serta perbedaan antara konsep-konsep teologis yang ada dalam berbagai keyakinan. Metode ini membantu dalam mempromosikan pemahaman lintas agama dan meningkatkan toleransi antar umat beragama. Agama Hindu dan Islam memiliki berbagai perbedaan dalam hal teologi. Perbedaan tersebut meliputi yang pertama dalam konsep ketuhanan. Agama Hindu menganut konsep ketuhanan monoteisme, yang dimana tetap menyebut nama-nama dewa dalam proses penyembahannya, namun maksud yang dituju ialah Tuhan itu sendiri atau Sahyang Widi Wasa yang Maha Tunggal. Sedangkan dalam Islam mengajarkan keesaan kepada Tuhan Allah yang tidak memiliki sekutu. Yang kedua, konsep kitab suci. Umat Hindu memiliki kitab suci Weda, sedangkan Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, konsep ibadah. Kegiatan beribadah agama Hindu dikenal dengan Trisadnya. Trisadnya dilakukan sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, sore, yang dilakukan di rumah masing-masing. Dan ibadah saat hari besar dilakukan di pura, seperti hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan, dan sebagainya. Sedangkan agama Islam ibadahnya yakni sholat sehari 5 kali dan memiliki hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain memiliki perbedaan dalam hal teologi, agama Hindu dan Islam juga memiliki persamaan dalam hal konsep ajaran. Trihitakarana merupakan konsep dalam ajaran agama Hindu yang selalu menitikberatkan bagaimana antara sesama bisa hidup berdampingan, saling bertegur sapa dengan satu yang lain, penuh toleransi dan penuh rasa damai. Trihitakarana bisa diartikan sebagai 3 penyebab kesejahteraan. Ketiga hal tersebut adalah parahyangan, pawongan, dan palemahan. Hakikat mendasar Trihitakarana mengandung pengertian 3 penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau parahyangan, manusia dengan sesamanya atau disebut pawongan, dan manusia dengan alam lingkungannya atau yang disebut palemahan. Kemudian pada ajaran agama Islam, seorang muslim dalam menjalani kehidupannya harus memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. 3 perkara ini bernilai ibadah dan merupakan misi kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang pertama, hablum minallah. Hablum minallah adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Pencipta dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, hablum minan nas. Hablum minan nas merupakan kesolehan sosial atau ibadah ghairu mahdhah, sebab hablum minan nas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Yang ketiga, hablum minal alam. Hablum minal alam adalah hubungan manusia dengan alam. Selain ditugaskan untuk beribadah dan menjaga persaudaraan, manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan secara tegas mengancam manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. 3 konsep ajaran tersebut juga sudah dijelaskan oleh juru kunci Pura Penataran Luhur Candi Dadi seperti pada wawancara berikut. Jadi kalau di agama Islam itu kan ada hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, belum minallah dan hablum minan nas. Kalau di agama Hindu itu adalah parahyangan. Parahyangan itu hubungan manusia yang harmonis dengan Tuhan. Kedua, pawongan. Jadi pawongan itu hubungan manusia dengan manusia. Itu pawongan. Yang ketiga adalah palemahan. Jadi hubungan manusia dengan alam semesta. Sehingga kita sebagai manusia ini hidup di dunia tidak boleh merusak hutan, tidak boleh merusak ibu pertiwi,
yaitu disebutlah Trihita Karana. Jadi 3 penyebab hubungan yang harmonis, ya. Jadi hubungan manusia dengan Tuhannya disebut parayangan, hubungan manusia dengan manusia disebut pawongan, hubungan manusia dengan alam disebut dengan palemahan. Jadi pada intinya disebut Trihita Karana. Itu sudah dicatat di dunia. Selain menggunakan pendekatan teologi komparatif FX Cloney untuk memahami hubungan antara umat Hindu dan Islam di Desa Wajak Kidul ini juga menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Teori fungsionalisme atau teori strukturalisme fungsional ini merupakan teori yang menekankan pada unsur-unsur di dalam suatu masyarakat yang saling bergantung dan memengaruhi sehingga dapat menjadi kesatuan yang berfungsi sebagai doktrin atau ajaran yang menekankan manfaat kepraktisan atau hubungan fungsional. Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya mengenai nilai-nilai tertentu. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut mempunyai kemampuan mengatasi berbagai perbedaan, sehingga masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dalam konteks studi harmoni sosial antara umat Hindu dan Islam, teori fungsionalisme struktural dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem masyarakat ini dapat menangani perbedaan antara umat Hindu dan Islam dan menciptakan harmoni sosial. Perbedaan kepercayaan antara dua agama tersebut tidak menjadikan suatu perpecahan, melainkan menjadi satu kesatuan. Rasa saling menghormati, saling memiliki adalah hubungan yang harmoni antara umat beragama di Desa Wajak Kidul. Sistem kepercayaan yang berbeda dapat berjalan dengan beriringan demi terciptanya tatanan masyarakat yang toleran. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh narasumber. Ini bulan puasa, minggu kemarin kita emang bagi takjil untuk masyarakat. Jadi di jalan raya di depan sana, jadi bagi takjil umat Hindu, bagikan ke masyarakat karena melaksanakan bulan puasa untuk buka puasa. Yang kedua, kalau ada kegiatan kemanusiaan di sini seperti ada masyarakat meninggal, kita takziah bersama. Mari kita takziah, karena ada yang meninggal tidak tua. Manfaat dari mempelajari perbedaan dan toleransi antara umat beragama, terutama Hindu dan Islam adalah bahwa kita bisa lebih memahami keberagaman dan menghargai perspektif yang berbeda. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara individu dan masyarakat, serta membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama antar umat beragama.